Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang pasien bertanya, apakah kita bisa menghilangkan memori tertentu dalam ingatan kita? Jawabannya adalah tidak bisa. Mungkin lebih tepatnya tidak bisa secara sengaja, kecuali memang ada amnesia gitu ya. Karena kecelakaan, terus ada trauma di kepala, jadi terjadilah amnesia. Atau mungkin ada stroke, pecah pembuluh darah di otak sehingga mengganggu fungsi memorinya. Tapi itu pun nggak bisa dipilih ya, memori mana yang akan bermasalah gitu ya. Bisa jadi mungkin hilang ingatan di area tertentu, tapi di area yang lain dia masih ingat gitu ya. Ya sederhananya nggak bisa secara sengaja kita 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 pilih, kita atur untuk kita hilangkan. Seperti file yang ada di laptop atau di handphone yang bisa kita control alt delete gitu ya, untuk kita delete for good forever. Dan biasanya pertanyaan ini muncul dari pasien yang memang punya ingatan masa lalu yang buruk. Misalnya, ya dia punya pengalaman yang buruk sama seseorang atau sama kelompok tertentu, atau intinya episode yang tidak menyenangkan lah dalam hidupnya. Jadi pengen dihilangkan, karena ketika diingat, ketika ada flashback, memori itu tiba-tiba muncul gitu ya, itu rasanya nggak enak banget. Masalahnya nggak bisa secara sengaja tadi ya. Tapi yang manusia bisa lakukan, kan saya bilang manusia ini karena memang ini berlaku untuk semua orang ya, bukan cuma pasien tersebut ya. Saya juga termasuk dan teman-teman yang nonton. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah pemaknaan kita. Kita mengubah arti dari episode tersebut. Ya nggak? Itu yang paling mungkin kita lakukan. Artinya, kalau misalnya eh, kita mau mengubah pemaknaan kita, kita perlu belajar untuk meningkatkan awareness kita, kesadaran kita terhadap internal proses. Dalam hal ini emosi dan juga pikiran-pikiran kita. Karena untuk mengubah pemaknaan kan kita perlu masuk ke situ ya, nggak? Perlu menarik ke kesadaran kita atau fokus kita ke internal, ke sesuatu yang benar-benar masih bisa kita kontrol, yaitu pikiran dan emosi. Ini sebenarnya bukan yang kita bisa kontrol 100% ya, tapi at least masih ada porsi besar dalam kontrol kita. Mulai kita bertanya, apa artinya episode itu buat saya ini? Ketika episode muncul, misalnya kita punya pengalaman buruk sama seorang gitu ya, punya episode yang nggak nyaman sama dia, kalau kita mulai bertanya, ketika memori itu muncul, apa ya yang saya maknai? Memangnya apa sih artinya buat saya, buat masa depan saya, buat hidup saya, apa sih artinya gitu? Sampai kita ketemu jawaban. Dan itu yang akan jadi poin pentingnya. Misalnya ada seorang pasien yang punya pengalaman buruk gitu ya terkait relationship eh, dengan pasangannya gitu. Sampai akhirnya dia punya pemaknaan bahwa ini artinya aku tidak akan pernah bisa bahagia lagi. Jadi memori buruk sama pengalaman dia dengan mantannya ini membuat dia meyakini bahwa saya tidak akan bisa bahagia lagi dan saya tidak pantas bahagia. Pemaknaan itu yang toksik, pemaknaan itu yang irasional yang akan pelan-pelan kita ubah. Dan mungkin agak tarik jauh sedikit dari soal pemaknaan ya. Pada dasarnya manusia kan nggak mungkin ya hidup tanpa ada pengalaman buruk, ya nggak sih? Manusia pasti sudah sunatullah gitu ya. Manusia pasti akan mengalami satu, dua atau bahkan lebih episode-episode yang tidak menyenangkan dan episode buruk dalam hidup. Itu sudah sunatullah kehidupan. Bukan cuma orang-orang yang mungkin misalnya orang-orang yang terkenal gitu ya, atau mungkin yang nggak terkenal gitu ya. Ya semuanya pasti akan kena. Psikolog juga termasuk. Pasti akan mengalami episode-episode buruk dalam hidupnya. Artinya memang Allah Subhanahu Wa Taala sudah membekali software dan hardware untuk bisa menghadapi episode itu. Terutama ketika episode itu sudah berlalu dan kita masih kayak keganggu gitu ya. Salah satu hardware dan bukan hardware, softwarenya adalah kemampuan kognitif kita untuk mengubah
pemaknaan. Dan kalau dalam ruang terapi itu proses mengubah pemaknaan itu akan sangat kita pandu gitu ya. Kita bimbing, kita gali, karena biasanya untuk masuk ke pemaknaan terhadap episode buruk gitu ya di masa lalu itu lumayan challenging ya, lumayan menantang. Karena di situ kan di dalamnya ada elemen-elemen kita mesti bercerita, si klien mesti menceritakan pengalaman itu, dan bercerita pengalaman itu aja udah satu hal yang ya nggak nyaman pasti. Terus dia mesti mengakui bahwa bisa jadi dia mesti mengakui keyakinan-keyakinan yang sifatnya itu nggak enak lah ya. Misalnya dia mesti mengakui tadi tuh bahwa saya buruk, saya tidak pantas bahagia. Itu kan hal yang sangat berat sekali untuk terucap, dikeluarkan oleh kata-kata gitu. Oleh karena itu biasanya di terapi, terutama dalam metode CBT, kita mencoba mendesain sesi, mendesain terapi lah ya, baik dalam konteks pertanyaan maupun atmosfer dalam berdialog, supaya dia nyaman untuk mengungkapkan itu. Karena ketika dia sudah mengungkapkan, artinya kan sudah terbuka nih pintu untuk mengubah pemaknaan. Masalahnya kebanyakan kita nggak pernah menceritakan itu sama orang lain. Kita nggak pernah menceritakan itu sama orang lain, terutama dalam ini profesional ya, psikolog atau psikiater atau konselor. Sehingga memori-memori buruk di masa lalu, pemaknaannya berkutat di situ aja gitu ya. Kita nggak develop gitu, kita nggak berkembang dalam hal memaknai situasi itu, situasi buruk atau pengalaman buruk di masa lalu. Sehingga itu berulangan di situ, dan semakin lama semakin tebal keyakinan kita atau pemaknaan yang negatif tadi, sehingga semakin sulit untuk berubah dan semakin intens emosinya kalau keinget. Jadi ketika ke profesional, ngobrol itu, bercerita itu akan ngasih akan membuka pintu untuk proses pemulihan, proses pertumbuhan, perkembangan psikologis kita. Mungkin cukup untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.